Kembali lagi dengan Mimin yang tak bisa merangkai kata, apalagi memikat dengan kata. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya. Kalau udah, tanpa basa-basi, takut ada pria berdasi yang lagi minum kopi sambil nonton video ini di depan bocah yang lagi minum ASI, dan dia malah fokus ngeliatin sumber ASI, membuat alur cerita ini menjadi basi. Surviving as a Genius on Baron Time menceritakan tentang Jung Yeon Shin, seorang jenius dengan nasib yang tragis. Dia tidak dapat hidup lama daripada teman sebayanya. Menurut diagnosis dan analisis sang tabib, keridiannya mirip dengan angin yang terputus, dan titik apapun terbehua atau titik akupunktur yang berada di atas kepalanya terlalu terbuka, membuatnya tidak akan hidup lama dan akan sulit bertahan hidup melebihi umur 20 tahun. Dan orang-orang biasa menyebut gejala ini sebagai mikrojidewa. Karena ketika seseorang saking mabuknya akan energi hebat yang berasal dari surga dan bumi, mereka akan mati karena tidak bisa menahannya alias meledak. Meski begitu, Jung Yeon Shin tetap berlatih dengan tekun. Kejeniusannya membuatnya mampu menguasai teknik bela diri paling kompleks sekalipun hanya dengan sekali melihat. Ketika ia berhasil menyempurnakan teknik rahasia klan Jung, keluarganya justru marah besar. Mereka menuduhnya sombong dan tidak menghormati tradisi. Padahal, niat Jung hanyalah ingin menjadi lebih kuat dan menjalani hidup yang lebih lama bersama keluarga. Dikucilkan dan dianggap sebagai pembawa sial, Jung Yeon Shin seringkali termenung sendirian. Suatu hari, saat klan Jung kedatangan tamu penting dari sekte Zhongnan, Jung mencoba mengintip dari kejauhan. Tamu itu adalah Yo Il Shin, seorang wanita cantik dan misterius yang juga seorang ketua sekte. Karena masih menyimpan dendam atas kematian ibunya, ayah Jung melarang putranya bertemu dengan tamu penting itu. Namun, karena penasaran, Jung tetap nekat mendekati gerbang. Dari kejauhan, ia mengamati Yo Il Shin yang disambut dengan hormat oleh seluruh anggota klan. Ketika Yo Il Shin melangkah masuk, senyum tipis terukir di bibirnya saat matanya bertemu dengan Jung Yeon Shin. Pemuda itu segera memberi hormat. Sang kepala klan sembari memperkenalkan Jung Yeon Shin berkomentar, "Itu putra ketigaku. Sayangnya, ia sering membuat masalah dan membuat malu keluarga kami." Setelah melihat kunjungan dari tamu klan, Jung Yeon Shin ke tempat berlatih. Ia mendapat perspektif baru dalam seni bela diri, membuatnya terdorong untuk berlatih pedang. Sementara itu, di ruangan terpisah, Yo Il Shin sedang berdiskusi dengan para pengawalnya. "Saya memperkirakan suku Tyrant Sword akan menyerang malam ini. Mereka akan memanfaatkan kekuatan bumi yang besar di tempat ini demi membalas dendam. Kita harus mengorbankan klan ini." Salah satu pengawalnya mengajukan pertanyaan, "Tidak bisakah kita menyerang mereka lebih dulu?" Yo Il Shin menggeleng. Kelompok 13 langit adalah yang terkuat di antara mereka. Akan sangat sulit untuk menang. Sejak pertemuan tadi, wajah Jung Yeon Shin terus menghantui pikiran Yo Il Shin. Pemuda itu memiliki aura yang berbeda, membuatnya tertarik. "Jangan mundur nabrak kayu, aku gak bisa tidur gara-gara ingat kamu." Pepatah itu seakan menggambarkan perasaan Yo Il Shin saat ini. Di sisi lain, Jung Yeon Shin tengah bermeditasi. Saat kesadarannya semakin dalam, ia merasakan titik bawahnya semakin melebar. Ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Dia sadar waktunya semakin terbatas. Hanya dalam 5 tahun ke depan, kesadarannya akan menghilang dan ia akan mati. Ketakutan menjalari seluruh tubuhnya. Untuk menenangkan pikiran, dia keluar menghirup udara segar. Namun, angin malam membawa aroma anjir darah yang sangat menusuk. Intuisi yang kuat mendorongnya menuju sumber bau itu. Setibanya di sana, pemandangan mengerikan menjambutnya. Seluruh anggota klannya tergeletak tak bernyawa. Darah menggenang di lantai. Mata mereka terbuka lebar, membeku dalam ketakutan seolah mereka mengalami penderitaan yang luar biasa sebelum meninggal. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul di balik bayangan. Seorang pria botak, pemimpin kelompok itu, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Bodoh sekali kau masih hidup," teriaknya sambil mengarahkan kekuatannya ke arah Jung Yeon Shin. Dengan refleks, Jung Yeon Shin menangkis serangan itu. Dalam sekejap, pertarungan antar tenaga pun pecah. Kekuatan dahsyat mengalir dari tubuhnya. Jung Yeon Shin berhasil melukai pria botak itu hingga tulangnya hancur dan mengering seketika. Pria itu menjerit kesakitan dan ambruk ke tanah. Dengan gerakan cepat, Jung Yeon Shin menembas leher si botak itu hingga kepalanya terpisah. Darah menyembur tinggi, membasahi tanah. Musuh-musuh lainnya terpaku sejenak. Namun Jung segera menyerang dengan liar. Jung Yeon Shin menjelma menjadi badai pedang yang tak terhentikan. Pedangnya menari di udara seperti ular kobra yang siap menerkam mangsanya. Satu demi satu para penyerang tumbang di bawah pedangnya. Setelah yang satu musnah, tibalah kelompok lain yang dari tadi mengamati. Dengan mata yang seakan ingin menusuk, Jung bertanya, "Apa kalian dari kultus Blood Flame?" Salah satu kelompok itu yang bernama Usep berkata, "Aku dari Tyrant Sword, sedangkan yang kau bunuh tadi adalah anggota Blood Flame." Jung Yeon Shin mengerutkan kening. Ia berbicara dalam pikiran, 13 guys. Jadi, 2 dari 13 kelompok paling keji ada di sini. Tiba-tiba, seorang murid sekte Zhongnan terlontar menabrak dinding. Tubuhnya menghantam batu bata hingga berhamburan. Darah segar mengalir deras dari lukanya.
Yeo Il-shin menyusul, wajahnya pusat pasi. Tiba-tiba datang seorang pria dengan berjalan di atas udara, mengeluarkan energi yang sangat mencekam, membuat mereka merasakan kengerian di sekujur tubuhnya. Komplotan Usai memberi hormat dan menyebutnya sebagai kepala suku, yang ternyata ia adalah pemimpin dari suku Taira Sword yang tergabung dalam 13 Skies dan dianggap sebagai orang yang setara dengan salah satu pemimpin 9 sekte agung dan termasuk orang yang membawa kengerian di Jiangsu. Jung melihat sekitar, berharap ada peluang untuk lolos dari maut, namun kawannya itu tak sepadan dengan kekuatan lawan. Di situasi ini, muncul sebuah pemikiran radikal di dalam kepalanya. Akankah kami baik-baik saja kalau terus seperti ini? Pemikirannya itu kemudian berubah menjadi sebuah pergerakan. Lantas, ia mengalirkan energinya, berlari sekuat tenaga dengan pedang yang siap menerima darah segar. Pedangnya menembus punggung Usep seperti pisau menembus mentega, mengakhiri nyawanya seketika. Yeon Shin tercengang dengan perbuatan yang dilakukan Jung. Begitupun dengan yang lainnya. Mereka tak menyangka jika Jung akan melakukan hal sejauh ini. Melihat tekad Jung, sang pemimpin tersenyum miring. "Aku akan membiarkanmu hidup," ujarnya. "Bukan karena kau keturunan mantan pemimpin regu di Vinsword, tetapi karena aku melihat potensi besar dalam dirimu. Temperamen dan semangat juangmu sangat langka di dunia persilatan. Seandainya kau tidak berhubungan dengan Desolate Fortress, mungkin aku akan menjadikanmu muridku." Ucapan sang pemimpin membuat semua orang tercengang. Yeo Il-shin yang selama ini memandang rendah Jung, kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Bagaimana tidak, menjadi murid seorang tokoh sekuat itu adalah impian setiap pesilat. Bagi yang belum tahu, Desolate Fortress adalah klan elit yang didirikan oleh keluarga kekaisaran untuk menjaga keseimbangan dunia persilatan. Regu di Vinsword yang pernah dipimpin oleh kakek Jung adalah pasukan elit yang paling disegani di antara semua regu Desolate Fortress. Sang pemimpin menancapkan pedangnya ke tanah. "Kalian punya waktu 1 hari untuk meninggalkan tempat ini. Dan ingat, aku tidak akan mentoleransi klan lain yang mendekati wilayahku." Matanya bertemu dengan Jung. "Jika kau ingin membalas dendam, aku akan menyambutmu kapanpun," ucap sang pemimpin. Setelah itu, Jung bertemu dengan ayahnya yang terulai lemas dengan darah yang membasahi seluruh tubuhnya. Jung menatapnya dengan perasaan campur aduk. Seburuk apapun perlakuan ayahnya, ikatan darah tetap tak bisa dipungkiri. Ayahnya bertanya kepada Jung dengan suara yang lemah, "Bagaimana kau bisa sekuat ini?" Jung menjawab, "Ini berkat maupun art klan Jung yang kukuasai dan kuciptakan." Penyesalan terpancar dari mata ayahnya. "Aku menyesal telah meremehkanmu," ucapnya lirih. Napas ayahnya semakin melemah hingga akhirnya berhenti. Ia mati dengan air mata yang meluncur deras di pelopak matanya. Sebaik apapun cara membuat pamitan, perpisahan adalah hal yang sulit untuk dilupakan. Setelah menguburkan anggota keluarganya, Jung didatangi oleh Yeo Il-shin. Yeo Il-shin menawarkan diri untuk membawanya bergabung dengan sekte Zongnan. "Aku akan merekomendasikanmu menjadi murid langsung pemimpin sekte," ujarnya. Jung menolak tawaran itu. Ia berterima kasih atas kebaikan Yeo Il-shin, lalu bertanya, "Aku tahu kau adalah salah satu yang tertua dari ras bangsawan. Apakah kau tahu cara mendapatkan buah War Tree?" Yeo Il-shin menggeleng dan menjawab, "Hanya pemimpin Desolate Fortress yang memiliki wewenang atas buah War Tree. Bahkan bagi ras bangsawan pun sangat sulit mendapatkannya." Jung memantapkan tekadnya, lalu berkata, "Aku akan bergabung dengan Desolate Fortress dan menjadi pemimpin regu. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan buah War Tree dan membalas dendam pada mereka yang telah menghancurkan klanku." Beberapa hari kemudian, Jung tiba di Qianyang, pusat dari Desolate Fortress. Tempat ini adalah impian bagi setiap pesilat di dunia. Namun, ujian masuknya sangatlah sulit. Ribuan orang datang setiap tahun, tetapi hanya segelintir yang berhasil lolos. Qianyang menyambut Jung dengan gemerlap lampu dan hiruk-pikuk kehidupan malam. Kota ini, pusat dari dunia persilatan, terasa begitu hidup dan penuh energi. Di sebuah penginapan sederhana, ia bertemu dengan Heon Wonchang, seorang pemuda berwajah cerah dari Shanqi yang memiliki semangat membara yang sama. Mereka menghabiskan malam dengan bertukar cerita tentang mimpi dan ambisi, tentang alasan mereka datang ke sini. Wonchang bercerita tentang legenda Desolate Fortress, tentang bagaimana tempat itu dianggap sebagai surga bagi para pendekar. Mereka bilang, "Jika kau ingin bertambah kuat, Desolate Fortress adalah tempat yang tepat," ujar Wonchang dengan mata berbinar. Hari ujian pun datang. Jung Yeon-shin mendapat plakat bernomor 13. Ujian ini dilakukan dengan 3 tahap. Tahap pertama adalah Sweet Sword Art. Peserta hanya perlu mendemonstrasikan satu ayunan teknik pedang tercepat yang dikuasainya dan akan dinilai oleh instruktur. Jika menurutnya memenuhi syarat, maka instruktur akan menerima plakat dari seorang pelamar. Namun, jika ia menyuruhnya untuk mengembalikan plakatnya ke resepsionis, maka akan dianggap gagal dan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Heon Wonchang maju untuk mendemonstrasikan tekniknya. Ia terbenam dengan aura yang mulai keluar dari tubuhnya. Lalu dengan sekuat tenaga, ia mengibaskan pedangnya, membuat para penonton terkejut dengan tekniknya, dan ia berhasil lolos karena instruktur meminta plakatnya. Tibalah giliran Jung Yeon-shin. Ia mengeluarkan aura yang sangat dahsyat, menghentakkannya hingga mata manusia biasa tak sanggup untuk mengikuti lintasannya. Para pemirsa terkejutnya bukan main.
Apalagi Hyun Won Chang yang menganggap Jung biasa saja karena ia dari klan yang tak terkenal. Bahkan, instruktur yang terkenal ketat pun tak luput dari rasa terkejut. Ia sampai memuji Jung dengan berkata, "Masa depan Desolate Fortress ada di pundakmu," sembari menerima plakat dari Jung. Seluruh mata memandang dengan perasaan kagum, terkejut, keheranan, semua bercampur menjadi satu ketika melihat seorang pemuda yang belum genap 20 tahun mempunyai kemampuan yang luar biasa. Semua peserta yang lolos dari tahap pertama berkumpul di depan kediaman untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ujian kedua ini adalah turnamen, di mana setiap peserta diberi 2 kali kesempatan bertanding untuk menunjukkan tekniknya masing-masing. Jung memasuki ruangan. Ia berhadapan dengan lawan yang dari tampangnya kayak orang cabul. Wasit berteriak, tanda pertandingan harus dimulai. Namun, orang cabul itu malah banyak bacot, membuat Jung geram dan memberikan pukulan ke dahi dengan sarung pedang. Sarung pedang membekas di wajahnya, tubuhnya terlempar mundur dengan gigi yang bertebaran hingga membuatnya langsung terkapar.